Karena melalui reksadana kita bisa milih produk mulai dari yang risikonya paling rendah, pasif atau sering juga disebut sebagai reksadana indeks. Jadi hati-hati memilih instrumen investasi reksadanamu ya. Halo planners, salam kenal, saya Emirada, Financial Trainer di QM Financial. Video ini dibuat khusus untuk menyambut UTA QM ke-20. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan finansial yang paling banyak ditanyakan di sosial media QM. Check it out! Reksadana. Mengapa reksadana dikatakan sebagai investasi terbaik bagi pemula? Yang pertama, karena melalui reksadana kita bisa milih produk mulai dari yang risikonya paling rendah sampai yang risikonya lumayan tinggi. Untuk jangka waktu pendek hingga untuk jangka waktu panjang. Kemudian, reksadana ini juga bisa dimulai dengan nominal yang kecil-kecil aja, mulai dari 10.000, 50.000, atau 100.000 setiap bulannya. Karena itu, reksadana sering disebut cocok untuk pemula. Apa kelebihan dan risiko reksadana? Oke, kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Yang pertama, reksadana itu cukup banyak pilihannya. Mulai dari yang risikonya rendah untuk tujuan jangka pendek, hingga yang risikonya lebih tinggi untuk tujuan-tujuan jangka menengah dan panjang. Yang kedua, reksadana bisa dengan nominal kecil-kecil, 10.000, 50.000, atau 100.000. Kemudian yang terakhir, reksadana itu sebetulnya menitipkan uang kita untuk dikelola oleh profesional di bidangnya, manajer investasi. Sekarang kita ngomongin risikonya. Seperti instrumen investasi lainnya, reksadana juga ada risikonya, terutama kalau reksadana ini memiliki risiko menengah atau risiko tinggi. Nilainya bisa naik turun. Yang kedua, reksadana tidak dijamin. Reksadana diawasi oleh OJK. Jadi hati-hati memilih instrumen investasi reksadanamu ya. Reksadana mahal versus murah. Mana yang terbaik? Waduh, kita bukan lagi milih beli gorengan nih. Sebenarnya mau mahal, mau murah nggak masalah. Yang kita pikirkan kalau milih reksadana itu adalah pertumbuhannya terhadap harganya sekarang. Reksadana yang murah, kalau nggak tumbuh-tumbuh, ya buat apa investasi? Reksadana mahal, asal dia masih terus tumbuh, memberikan return yang sesuai, maka nggak jadi masalah. Jadi hati-hati baca ya, ini bukan cuma soal mahal atau murah, tapi apa isi reksadananya. Reksadana aktif dan pasif. Bagaimana memilihnya? Kita ngertiin dulu ya, pahami dulu definisinya. Reksadana aktif itu lebih aktif ditransaksikan, bolak-balik jual, beli gitu ya, sesuai kebijakan manajer investasinya. Sementara reksadana pasif atau sering juga disebut sebagai reksadana indeks, biasanya jumlah transaksinya nggak terlalu banyak karena dia mengikuti indeks tertentu. Biasanya reksadana pasif ini biaya pengelolaannya lebih rendah karena transaksinya lebih sedikit. Nah, bagusan yang mana? Bukan masalah aktif atau pasif ya, silahkan dibaca, disesuaikan dengan kebutuhan investasimu dan profil risiko, sehingga kamu bisa milih reksadana yang paling baik untuk kamu. Selain kinerja dan risiko, apa saja yang harus diperhatikan dalam investasi reksadana? Oke, dari sisi produknya ada beberapa hal. Yang pertama, kemudahan transaksi. Cari produk-produk reksadana yang kamu mudah akses. Sekarang kan sudah ada ya aplikasinya, bisa beli di bank, bisa juga beli di e-commerce. Yang kedua, biaya transaksi. Ada yang masih mengenakan biaya beli, biaya jual, atau biaya switching. Ada juga yang sudah gratis. Lebih enak kalau gratis kan ya. Yang terakhir, pilihan produk yang disediakan. Paling enak punya platform satu aja, tapi pilihannya macam-macam, lengkap untuk rencana keuangan kamu. Jangan lupa sesuaikan juga dengan tujuan keuangan dan profil risiko kamu ya. Masih kepo tentang finansial? Yuk ikutan kelas FCOS by QM Financial. Daftarnya di sini ya. Sampai ketemu di kelas!